Tuhan aja mereka akal-akalin, gimana kita yang cuma rakyat biasa oleh pemerintahannya sendiri. Aduh. Ini ironi di negeri yang katanya paling religius sedunia, positive people. Korupsinya menjamur, bahkan untuk ibadah, untuk haji gitu ya, untuk umat tetap tergoda untuk dikorupsi. Astagfirullahaladzim. Yes, ini terkait dengan update ya, perkembangan dari soal korupsi kuota haji gitu ya, positive people, di mana update terbaru KPK sebut gitu ya 8.400 jamaah haji yang antre 14 tahun gagal berangkat di 2024 karena korupsi gitu ya. Jadi kan udah antre harusnya 2024, selama 14 tahun udah antre gitu, gagal berangkat. Kita reaction dari akun Instagram Pandemi Talks gitu kan ya. Ini pemberitaannya juga santer di media-media gitu ya. KPK tengah mengusut kasus terkait dugaan korupsi kasus kuota haji 2024. KPK mengungkap 8.400 anggota jemaah haji yang telah antre 14 tahun jadi batal berangkat pada 2024 karena ada dugaan tindakan korupsi. Astagfirullah gitu ya. Orang mau ibadah aja dipersulit gitu. Gila, orang udah antri juga 14 tahun gitu ya. Duh, nuraninya di mana, otaknya di mana gitu ya. Kesel banget. Kita langsung aja bacain komentar netizen seperti apa. I'm Catholic but astagfirullah gitu ya. Ada orang Katolik sampai istighfar. Ada Latifina Baswedan, kekecewaan ini bukan sekedar soal teknis kuota yang dialihkan, melainkan cermin rapuhnya tata kelola yang seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demokrasi tidak hanya bicara soal pemilu, tapi juga soal bagaimana negara bisa menjamin hak-hak dasar warga, termasuk hak menjalankan ibadah. Dikasih capres yang pengen kuatin posisi KPK, malah pilih capres yang mau sejahterakan pejabat. Au gitu ya, au. Zolim nih, ortu saya termasuk yang tertunda dan penyintas kardiovaskuler. Kalau ortu saya nggak sampai umur sebelum harapan besarnya terwujud, saya tuntut kalian di akhirat. Tuntut aja nih. Ngeri banget nih. Kasus cuma dibongkar-bongkar tapi Yakult gak dihukum. Takut ya sama backingannya, nggak takut sama Allah. Nah, gitu ya. Takut sama backingan, nggak takut sama Allah gitu. Seperti di podcastnya Ustadz Felix yang intinya orang yang menentang Rasul saja nggak sampai nyentuh hal-hal seperti Ka'bah untuk dikorupsi, tapi di negara ini Al-Quran, zakat, dan haji pun dikorupsi. Luar biasa, neraka menyala ya gitu ya. Tuh ada yang komentar bahwa orang-orang di zaman Nabi aja yang nggak suka sama Nabi itu nggak sampai itu tadi menyentuh hal-hal seperti Ka'bah untuk dikorupsi gitu. Tapi di negeri sudah lebih Abu Jahal dari Abu Jahal ini. Waduh, di mata Allah warga negara Indonesia punya posisi privilege tersendiri kelak di akhirat gitu. Amin. Semoga calon jemaah haji yang uangnya dikorupsi akan Allah ganti dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah Presiden Prabowo sudah bersiap membenahi perhajian dengan memberantas para kartel haji dan tengah diselidiki para terduga praktik korup, kartel, dan mafia sejak 2014 setelah punya visi Kementerian Haji dan Umroh yang memang fokus memperbaiki perhajian. Itulah ya, sehina-hinanya manusia gitu ya. Edan ini ya, semut sama Tuhan aja mereka nggak takut apa yang mau diharapkan gitu ya. Yang haram cuma makan babi gitu. Alhamdulillah nggak jadi ke neraka, sudah diwakili yang korup. Waduh. Amin ya, gitu, diwakili yang korup ya. Nggak ada begitu berita yang bagus-bagus di negeri ini, korupsi terus beritanya bangke emang gitu. Ini pas zaman si paling NKRI dan Pancasila yang jadi menak ya gitu ya. Siap-siap masuk neraka wahai penghuni abadi neraka. Ya Allah, nggak mau diazab di akhirat, langsung aja diazab di dunia gitu ya. Urusan akhirat juga dikorupsi. Astagfirullah. Itu tadi ya. Intinya bentar lagi tiket ini ada yang ngomong, bentar lagi tiket ke surga juga dikorup gitu. Waduh ya. Jangan-jangan iya kalau ada tiket ke surga gitu kan. Aduh. Zolim gitu ya. Menteri Agama gimana nih? Gila aja, dana haji kan udah gede, gila. Masa iya dikorupsi besar-besaran? Jangan bilang seagama nggak makan uang kalian guys. Ahok aja jadi presiden boleh nggak ya dijamin abis itu yang korup gitu ya? Yang 14 tahun silam aja duitnya dikorup, apalagi yang baru daftar berdebah gitu ya. Waduh. Ya pastinya kekecewaan banget ini ya, kayak astagfirullah ini kayak aduh.
nggak ngerti gue kayak aduh kenapa ya gitu, masa kayak sampai sebegitunya gitu ya pemerintahannya gitu kan, oknum-oknum itu gitu ya, kayak aduh nggak tahu deh, bingung. Kalau menurut positive people gimana, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.